Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, jarak bidang DEG dan bidang ACF adalah. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, kita gambar terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada kubus ABCDEFGH. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian rusuknya 12 cm, jarak bidang DEG dan ACF adalah. Oke, kita gambar terlebih dahulu bidang DEG. Nah, bidang DEG berarti dia membentuk segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi? Karena ukurannya sama semua ya. Karena AE, EG ataupun DG itu merupakan diagonal sisi. Oke, kemudian kita gambar bidang ACF. Bidang ACF. ACF. Nah, jadi dia juga terbentuk segitiga sama sisi. Oke, nah bagaimana jarak kedua bidang ini? Ya, karena kalau kita lihat DEG dan ACF itu merupakan segitiga yang sejajar, jadi cukup kita ambil perwakilan dari segitiga DEG, ya kita ambil perwakilannya itu misalkan di sini ada DP. Kemudian kita ambil perwakilan dari segitiga ACF yang sejajar dengan DP. Nah, ini kita ambil misalkan nih FR. Oke. Nah, jadi untuk menentukan jarak antara kedua bidang tersebut, jadi jarak DEG dan ACF itu sama dengan jarak garis DP dan garis FR ya. Nah, jarak garis DP dan garis FR. Oke, kita butuh bantuan lagi nih. Oke, kita bisa membentuk jajar genjang ya, jajar genjang DHFR. DHFB ya. Jadi kita bukan jajar genjang, maaf ya. Persegi panjang. Oke. Nah, persegi panjang namanya DHFB. Nah, ini persegi panjang dengan panjang BD. Panjang BD itu berarti diagonal sisi, berarti 12 akar 2. Begitu juga dengan HF. Nah, BF berarti itu rusuk ya. Rusuknya berarti 12. Nah, di sini tadi di titik tengah HF itu ada P. Kemudian di titik di BD ya ada titiknya, itu adalah titik R. Dia di tengah BD ya. Berarti jarak antara DP dengan FR itu sama saja dengan jarak dari titik P ke garis RF, boleh atau sebaliknya. Oke. Nah, yang namanya jarak itu harus tegak lurus begini. Nah, misalkan ini adalah titik P aksen. Jadi jarak DP dan FR itu sama aja dengan PP aksen. Oke. Nah, untuk menentukan panjang PP aksen berarti kita cari terlebih dahulu nih panjang DP-nya berapa, kemudian panjang PF-nya berapa. Oke. Nah, di sini panjang DP berarti kita cari menggunakan ini siku-siku ya. DH itu sama aja dengan rusuknya 12 cm, kemudian HP-nya itu setengah dari diagonal sisi, berarti 6 akar 2. Nah, baru kita bisa cari panjang DP. Panjang DP bisa menggunakan teorema Pythagoras atau bisa juga karena 6 akar 2 dan 12 ini sama-sama dibagi 6, berarti 6 kali 2. 2 itu akar 4. Maka DP itu sisi miringnya, berarti DP itu 6 akar 6. Jadi 2-nya kita tambahin dengan 4 karena DP itu sisi miring. Oke, nah sudah dapat DP, berarti kita bisa menggunakan luas jajar genjang ya.
Jadi luas jajar genjang DRFP itu perbandingannya itu alas kali tinggi ya. Untuk luas jajar genjang rumusnya adalah alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 dikali tinggi 2. Alasnya kita ambil DR dikali tingginya itu adalah PR, sama dengan alas yang kedua kita ambil DP boleh ya, DP atau RF sama saja. DP dikali dengan tingginya berarti PP aksen, karena alas dan tinggi harus tegak lurus. DR-nya itu 6 akar 2 dikali PR-nya itu 12 sama dengan DP-nya tadi 6 akar 6 dikali PP aksen. Ini yang dicari, jarak antara P ke RF atau PP aksen tadi ya. Kemudian ini sama-sama kita bagi dengan 6, akar 6 kita bagi dengan akar 2, hasilnya adalah akar 3. Maka kita dapat PP aksen sama dengan 12 per akar 3, atau sama saja dengan 12 per 3 akar 3 atau 4 akar 3 cm. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke adik-adik, jadi kalau bentuknya seperti ini ya, jarak antara kedua bidang, berarti kita cari dulu perwakilan dari bidang tersebut. Oke, semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.